Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim Money Service, tepatnya kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan atau mendemokan aplikasi yang telah kami buat untuk tugas besar dasar pemrograman perangkat bergerak. Selanjutnya, berikut nama-nama tim dari Money Service. Pertama ada Andreas Basar Daniel Pasaribu, yang kedua ada Velia Davina, yang ketiga ada Yolanda Natasha Bruce Sembiring. Selanjutnya akan dibacakan oleh Velia. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian latar belakang. Saat ini masih banyak juga yang menggunakan catatan buku pribadi untuk mencatat keuangan. Namun, mengelola keuangan lewat catatan itu tentu banyak sekali kendalanya, seperti tidak fleksibel, lalu menghitung manual juga bisa menyebabkan kesalahan pada jumlahnya dan bisa jadi tidak akan akurat. Lalu, terlalu banyak memakan waktu untuk menulis dan menyusun laporan keuangannya. Jadi, kadang kita bisa lupa untuk mencatat pengeluarannya sehingga tidak akan teratur. Semua permasalahan tersebut menyebabkan seseorang malas untuk mengatur keuangan dengan baik dan benar. Namun, semua orang juga pasti ingin finansial masa depan yang dimiliki itu stabil, sehingga akan menunjang kesejahteraan hidupnya dan mengurangi kekhawatiran. Oleh karena itu, untuk membantu mengatasi masalah yang ada pada saat ini, kami melakukan inovasi baru atau modifikasi, yaitu membuat sebuah aplikasi pencatat pengelola keuangan. Dengan adanya aplikasi tersebut, kita bisa mencatat semua pengeluaran dan pemasukan kapanpun dan dimanapun tanpa harus mencatat di buku. Mungkin bisa dibacakan oleh Andreas. Masuk ke tujuan. Yang pertama, terdapat fitur pemasukan yang berguna untuk mencatat semua pendapat yang didapat sesuai dengan kategori, misalnya uang jajan bulanan dari orang tua ataupun hasil dari bisnis sendiri. Yang kedua, terdapat fitur pengeluaran yang tersedia untuk menampilkan riwayat transaksi dan saldo pengguna yang dicatat dari membeli kebutuhan sehingga mengeluarkan uang untuk keperluan. Semua catatan transaksi dapat tersimpan, bisa dilihat kapan saja dan di mana saja. Lalu bisa melihat kategori pengeluaran atau dapat menambahkan dan mengisi sendiri. Yang ketiga, terdapat fitur catatan cicilan yang menampilkan pengingat yang diatur sesuai kebutuhan pengguna per hari, per minggu, maupun per bulan, serta memiliki catatan nominal yang dikeluarkan dan lain-lain. Yang keempat, tersedia fitur sedekah yang digunakan untuk pengingat harian, mingguan, atau per bulan untuk bersedekah. Khususnya terdapat fitur sedekah setiap hari Jumat. Nah, untuk user yang kita punya di aplikasi kita ada user admin, karyawan, dan mahasiswa. Untuk admin sendiri itu bertugas untuk mengelola pembaharuan atau bug dari aplikasi kami. Untuk karyawan sendiri itu dapat mencatat semua pemasukan dan pengeluaran serta dapat mencatat cicilan. Begitu juga dengan mahasiswa. Mahasiswa dapat mencatat semua pemasukan dan pengeluaran serta dapat mencatat cicilan. Mungkin, presentasi singkat dari kami cukup sekian, bisa dilanjut untuk demo aplikasinya. Selanjutnya kami akan menjelaskan source code yang, telah kami buat. Nah, sebelumnya saya minta maaf untuk penamaan di Java-nya itu seharusnya pengeluaran, bukan pemasukan. Itu kekeliruan dari saya. Oke, bisa dilanjut. Di bagian pengeluaran, di situ terdapat image view yang bertujuan untuk menambahkan gambar yang akan kita masukkan ke dalam, page yang telah saya buat. Nah, untuk text view sendiri itu untuk mengedit teks yang telah kita buat. Jadi, teksnya itu bisa kita edit. Nah, dan di sini saya membuat pengeluaran. Nah, sebenarnya di source code di pengeluaran sama semua, ada text view. Nah, untuk menambahkannya itu adalah view. View itu untuk menambahkan garis. Nah, menambahkan garis yang ada di bawahnya mungkin pada saat pendemoan aplikasi akan saya jelaskan. Mungkin, di bagian source code pengeluaran cuman ada view, text view, dan image view doang. Nah, langsung aja masuk ke pengaman.
Nah, di bagian pengaman sendiri pun hampir sama di pengeluaran, cuman yang menambahkannya itu ada di edit text. Nah, edit text sendiri itu gunanya untuk kita mengedit teks yang akan kita ketik nantinya. Di sini juga terdapat image view, edit text, dan lain-lain. Mungkin bisa dilihat. Oke. Selanjutnya mungkin di bagian Velia bisa dijelaskan. Baik, sebelumnya mohon maaf apabila agak putus-putus karena di sini Android-nya cukup berat aplikasinya. Nah, jadi saya akan menjelaskan untuk di Java-nya dulu. Di sini ada main activity. Nah, jadi saya membuat page atau layout itu untuk menu dan juga cicilan. Saya akan menjelaskan dulu untuk di yang main activity atau sama dengan di halaman menu. Di sini ada private image view pemasukan, pengeluaran, sedekah, cicilan, dan pengaman. Nah, artinya di sini saya menambahkan untuk agar di image view ini yang ada saya tulis judulnya itu ada pemasukan, pengeluaran, dan lain-lain itu agar bisa diklik. Seperti itu. Di sini ada keterangannya, ada di override, terus di sini ada pemasukan, image view, kemudian ada di pengeluaran, sedekah, cicilan, pengaman. Nah, untuk yang di menu yang pertama di sini ada tombol atau image view dari pengeluaran. Nah, jadi di sini ada fitur yang bernama atau source code yang bernama set on click listener, yang artinya apabila diklik yang di bagian image view pengeluaran ini akan langsung tertuju ke class pemasukan. Ya, yang karena tadi salah memberi nama, jadi di sini maksudnya pengeluaran akan diarahkan ke class pengeluaran juga yang bernama pemasukan itu. Kemudian di sini ada cicilan, jadi image view-nya bernama cicilan, jadi setiap gambar di image-nya itu bisa diklik, itu akan masuk ke class cicilan, dan juga begitu seperti pengaman. Pengaman juga image view yang bernama pengaman ini akan langsung diarahkan ke class pengaman. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan untuk scroll view. Nah, scroll view ini digunakan agar tampilan atau page yang telah kita buat itu dapat di-scroll ke atas atau ke bawah, jadi lebih fleksibel seperti itu. Jadi sudah bisa bergerak. Kemudian di sini ada linear layout, ada relative layout. Nah, relative layout ini digunakan agar pada saat kita mengedit atau kita sedang mengubah atau sedang memperbaiki seperti text view, edit text, atau image view. Nah, jadi kalau misalkan kita lagi ngeditnya itu lebih fleksibel, kita bisa mengarahkan ke kanan atau ke kiri, kemudian bisa diperbesar atau diperkecil. Nah, yang tadi sudah dijelaskan, text view berguna untuk mengisi kata-kata ataupun angka ataupun huruf ke dalam sebuah kolom seperti itu. Nah, edit text, oh maaf, maksudnya kalau text view itu untuk menampilkan tulisan saja. Nah, sedangkan edit text ini untuk menambahkan kata atau huruf di sebuah kolom, seperti itu. Untuk grid layout ini berfungsi untuk mengelompokkan seperti
ada image view, ada button. Nah, seperti itu. Jadi untuk pengelompokannya. Nah, yang lainnya source code-nya sama yang sudah saya jelaskan. Lanjut ke bagian yang saya buat, yaitu halaman cicilan. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan di bagian Java-nya dulu. Nah, di sini ada di public class ini ada edit text, ada button, ada integer, dan string. Nah, ini fungsinya dimasukkan variabel-variabel dari edit text, button, integer, dan string ini agar pada saat kita mengaplikasikannya atau mengimplementasikannya itu dapat diklik atau dapat diakses gitu oleh kita. Kalau misalkan edit text itu kita untuk mengedit tulisannya atau mengisi tulisannya maupun berupa huruf atau angka, kemudian buttonnya agar bisa diklik, kemudian integernya untuk pengolahan kata, maksudnya pengolahan data angka, seperti itu. Kalau string ini hanyalah yang berisi tanggal saja gitu, jadi kita mengisi manual aja gitu. Kemudian di sini ada override, di sini ada total cicilan, variabel bayar cicilan, variabel tanggal bayar, harga cicilan, hasil hitung cicil, ada button 1 dan button 2. Untuk di button 2 ini, yaitu isinya itu tulisan lanjutkan atau kembali gitu. Nah, jadi kalau misalnya button yang isinya kembali ini akan diarahkan, setiap diklik itu akan masuk ke halaman menu lagi, jadi kembali seperti itu. Nah, halaman menu ini ada di main activity class. Kemudian untuk di public void-nya, di sini mulai ke pengolahan data angkanya. Di sini ada variabel hasil hitung cicil. Nah, jadi setiap kita memasukkan angka untuk variabel fee total cicilan itu, maka akan otomatis terkurang di fee bayar cicilan. Seperti itu. Nanti untuk lebih detailnya saya akan mempraktekkan di aplikasinya agar lebih jelas bagaimana hasil dari source code ini seperti apa. Nah, kemudian di sini ada harga cicilan dan hasil hitung cicil. Nah, hasil hitung cicil ini nanti akan mengeluarkan output dari fee hasil hitung cicil ini yang sudah dikurangi angkanya gitu. Lanjut ke relative layout. Di sini juga yang sudah saya jelaskan tadi, relative layout agar kita saat mengedit tulisan atau mengedit gambar atau mengedit kolom itu lebih fleksibel, kita bisa dengan mudah untuk memperbesar, memperkecil, mengarah ke kanan atau ke kiri seperti itu. Kemudian di bagian kategori di sini ada radio button. Radio button ini berfungsi agar misalkan kalau kita terdapat 3 pilihan, kita bisa memilihnya dengan mengklik tombol radio button yang berbentuk bulat itu. Kemudian di sini nah, yang sudah saya jelaskan tadi, di Java-nya itu ada button 1 dan ada button 2. Kalau button 1 ini untuk output, untuk menghasilkan output dari yang tadi
pengurangan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita klik itu akan otomatis keluar outputnya di bayar cicilan dan total sisa cicilan. Kemudian untuk yang button 2 ini gunanya untuk mengarahkan kursor kembali seperti itu. Jadi kalau misalkan kita klik kembali akan masuk ke menunya seperti itu. Baik, untuk presentasi source code-nya cukup sekian. Bisa dilanjutkan ke demo aplikasinya. Silakan Yola. Oke, baik, di sini kami akan langsung mendemokan aplikasi yang telah kami buat. Mungkin Velia bisa langsung didemokan. Sebelumnya, saya mohon maaf tidak bisa langsung di emulator di Android Studio-nya karena pasti akan berat dan akan nge-lag. Jadi di sini itu kita langsung dari handphone Android-nya. Bisa dilihat di layar, di share screen-nya. Nah, jadi saya tegaskan lagi, jadi di sini saya membuat halaman home ini dan untuk halaman cicilan seperti itu. Nah, jadi saya jelaskan dulu yang home. Di sini ada tulisan atau text view main balance yang artinya itu adalah saldo saat ini. Kemudian di sini ada edit text itu jadi ceritanya itu ada saldo kita saat ini. Jadi saldonya itu ada 19.999.000. Nah, di sini juga ada tampilan fitur-fiturnya. Di sini ada fitur income, expenses, ALMS, cicilan, dan app security. Nah, di sini saya sudah membuat halaman home-nya. Kemudian saya akan menjelaskan untuk di halaman cicilan. Nah, jadi yang seperti saya sudah dijelaskan tadi itu ada radio button yang bisa memilih di kategori ini. Jadi ada 3 pilihan, harian, mingguan, atau bulanan. Dan di sini ceritanya itu catatan cicilannya itu cicilan motor. Jadi otomatis kita bulanan. Kita pilih yang bulanan. Kemudian cicilan yang harus dibayarnya kita isi misalnya 500.000. Nah, jadi total cicilan yang harus dibayar itu sebesar 500.000. Nah, kemudian kita bayar sebesar 100.000. Nah, tanggal bayarnya misalnya hari ini tanggal 29 Juni 2022. Kemudian di sini ada button hitung yang berguna untuk mengolah pengolahan angka. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi bahwa kalau misalnya kita mengisi ini akan otomatis dikurangin. Misalkan 500 itu adalah total cicilannya dan kemudian kita sudah bayar sebesar 100.000, maka hasilnya itu akan seperti ini. Kita klik hitung. Nah, jadi bayar cicilannya itu tadi 500.000, bayaran cicilannya yang harus dibayar maksud saya. Kemudian total sisa cicilannya 400.000 karena tadi sudah sudah berkurang karena sudah dibayar cicilannya sebesar 100.000. Jadi ada 400.000. Kemudian kita kalau klik kembali akan masuk ke halaman home atau menu. Nah, seperti ini kurang lebih. Untuk penjelasan demo page, pengeluaran, dan juga app security akan dijelaskan oleh Yolanda. Oke, langsung saja. Mungkin bagian pengerjaan saya, bagian pengeluaran dan pengaman. Untuk yang pertama, kita jelasin dulu di bagian pengeluaran. Nah, di bagian pengeluaran sendiri, itu tertera bulan untuk menandai bulan ini kita tuh habis keluar uangnya berapa. Nah, di samping uang keluar itu ada tertera angka berapa pengeluaran yang telah kita keluarkan pada bulan tersebut. Nah, tidak di bulan tersebut juga di situ saya menambahkan tanggal untuk lebih pasti mengingatkan para pengguna bahwasannya dia sudah mengeluarkan uang seberapa. Nah, saya juga menambahkan jam pada page seperti ini. Nah, untuk buttonnya itu bisa langsung ke home. Langsung saja, Vel.
Nah, langsung saja saya akan menjelaskan di bagian pengaman aplikasi. Sama seperti yang di pengeluaran, saya menggunakan button untuk langsung ke pemasukan, ke home. Nah, itu untuk merubah kata sandi, itu masukkan kata sandi yang lama, lalu masukkan kata sandi yang baru. Untuk mengkonfirmasi kata sandi yang baru, kita klik lagi agar kata sandinya terganti oleh adminnya sendiri. Nah, saya menambahkan button juga untuk melanjutkan agar dia masuk ke admin, agar bisa kata sandinya terganti. Sudah, mungkin dari saya, Yolanda Natasha, dan Velia selesai cukup mendemokan aplikasi yang telah kami buat. Mungkin rekan saya, Andreas, akan menjelaskannya tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Baik, saya Andreas Basar Daniel Pasaribu. Di sini saya akan menjelaskan fungsionalitas dari page yang saya buat. Di sini saya membuat page pemasukan. Pada page pemasukan ini hanya berisi informasi tentang pemasukan yang terjadi. Jadi saya menggunakan pada page ini saya menggunakan text view saja dengan membeda-bedakan penamaan dari text view-nya atau Android ID-nya. Dan untuk fungsionalitas yang lainnya rata-rata sama. Dan untuk font-fontnya juga sama, saya buat sama, dan yang membedakannya adalah letak-letak dari layout-nya, layout width, height, dan margin top-nya. Berikut adalah tampilannya. Dan yang kedua ada page sedekah. Pada page sedekah ini saya menggunakan text view pada judulnya, judul page-nya, dan menggunakan image view pada letak logonya nanti. Dan image view juga pada kolom tanggal dan ulangi tanggalnya untuk menentukan tanggal dari sedekah, tanggal dari user melakukan sedekah, dan menggunakan edit text pada penentuan tanggal dan mengulangi tanggalnya. Untuk demonya sendiri, untuk demonya sendiri saya menggunakan emulator pada Android Studio. Di sini adalah tampilan dari pemasukannya yang berupa informasi tentang pemasukan yang dilakukan oleh user. Dan ini adalah tampilan pada sedekah. Di sini bisa memasukkan keterangan dari sedekah yang dilakukan, misalkan sedekah pada hari Jumat atau sedekah pada hari-hari yang dilakukan. Dan ini adalah jumlah dari sedekah yang dilakukan oleh user. Dan di sini juga bisa menentukan tanggal pada sedekah yang dilakukan, dan mengulangi tanggalnya lagi. Dan pada kolom berikut adalah kolom riwayat sedekah yang pernah dilakukan oleh usernya. Dan tanggalnya juga ditentukan pada riwayatnya, ditampilkan pada riwayat tersebut. Mungkin sekian hasil yang saya kerjakan. Jika ada kesalahan atau yang kurang, mohon dimaafkan.
Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, Manisevis, dan kami juga telah mendemokan dan memberitahu informasi dari Manisevis sendiri. Apabila ada salah kata maupun perbuatan saat kami presentasi, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.